modern itu identik dengan kebebasan, dan norma itu membatasi yang akan berkembang gitu, Ustaz. Nah, agama ini kan isinya norma. Ini yang menjadi masalah, Ustaz. Jadi kadang-kadang anak-anak muda sekarang menganggap bahwa agama yang itu membatasi. Makanya spiritualitas itu satu jalan untuk menuju kebebasan. Bebas dari perbudakan pikiran. Nah, wong sing bebas dari perbudakan pikiran iki sing disebut moksha. Moksha. Satu-satunya jalan agar kita merdeka dari perbudakan ini melawannya. Nah, ketika kita melakukan perlawanan, itulah yang disebut dengan kesatria. Padahal menurut Ustadz tadi, mungkin koreksi kalau saya salah, bahwa agama itu bukan membatasi, tapi malah memberi guidance untuk berkembang lebih baik. Menurut Ustadz gimana, Ustadz? Yang pertama, statement Anda itu perlu diuji juga. Apakah modern itu identik dengan kebebasan? Iya, mungkin kan sekarang kalau ya mungkin kan saja itu ya. Juga. Ya. Jadi kita bisa ukur bahwa saat masa-masa keemasan Islam dengan tingkat modernitas yang sangat unggul, sangat luar biasa, apa yang disebut kebebasan itu justru nggak ada kebebasan mutlak. Ya, bahkan sampai sekarang pun nggak ada yang mutlak, pasti terikat. Ya, sekarang kalau semua bebas melakukan apapun, nggak ada pengikatnya, ya kita nggak bisa menyoal semua tindakan manusia. Iya, itu dia. Ya, sekarang ada orang mencuri, terus mau disoal, loh, katanya bebas, kenapa saya dilarang? Ada orang bikin hoax, kemudian ditangkap, katanya bebas, kenapa saya dilarang? Jadi memang nggak pernah ada kebebasan mutlak ya, Ustaz, ya? Selalu ada pengikatnya. Betul. Dan pengikat itu yang menjadikan kehidupan itu lebih harmoni. Betul. Di antara tingkat tertinggi yang mengikat kebebasan itu supaya tidak melewati batas-batas. Semua yang melewati batas itu kan berlebihan. Semua yang berlebihan itu membahayakan. Dan agama datang itu untuk mengeluarkan kita dari sisi yang berbahaya kepada keadaan yang tentram dan aman. Tingkat tertinggi yang mengikat itu agama. Agama adalah merupakan syariat, peraturan-peraturan, tuntunan-tuntunan yang paling awal yang menjadi dasar untuk mengarahkan manusia di tingkat kanak-kanak. Jadi agama hadir untuk manusia di awal kehidupannya, yaitu di masa kanak-kanaknya. Oleh karena itu kebenaran agama, kebenaran yang dibawa agama itu terbatas dan terbungkus. Hal itu dilakukan karena disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak dan kapasitas kemampuan berpikirnya anak-anak. Ya. Jadi begitulah agama. Ya. Karena gini, kalau kita lihat anatomi manusia itu kan ada tubuh fisikal, jasmani, ada akal, aklani, rasionalitas, kemudian ada roh spiritual. Oke. Baik, semua ini kan butuh asupan. Ya. Yang membuat dia kuat sekaligus pengikatnya supaya tidak berlebihan yang menjadikan dia melemah. Ya, misal jasmani tubuh kita butuh makanan, butuh minuman, tapi kan diikat dengan batasan, nggak semua mesti dimakan. Ya, Anda makanan kesukaan apa misalnya? Duren. Ya, duren bagi Anda enak, tapi kalau Anda makan duren satu baskom kan jadi masalah gitu. Makanya ada ikatan kan? Ya, cinta juga ada ikatan cinta gitu. Jadi semua tuh ada batasnya gitu. Ikatan cinta kan akad gitu kan. Kalau nggak diikat orang bebas nanti zina kan harus diikat gitu dengan akad. Ya. Nah, jadi selalu ada batasan. Akal, pikiran sama saja. Itu makanya pengetahuan. Tapi kan nggak semua ilmu itu dipelajari. Ya, karena bisa berbahaya bagi akal. Cuma ilmu sihir apa mau belajar? Ilmu copet, ilmu mencuri kan nggak dipelajari gitu yang demikian itu. Ya, kita belajar sesuatu yang benar, yang terukur, yang bermaslahat bagi kehidupan kita. Ada manfaat yang bisa kita raih. Nah, kemudian roh. Roh juga kan perlu ada makanannya, ada nutrisinya. Apa nutrisi makanan bagi roh? Karena roh itu miliknya Sang Pencipta. Ya, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Quran surah 17 ayat 85. Ingat, mereka bertanya kepadamu tentang esensi hakikat roh. Katakan roh itu urusannya Allah. Ya, miliknya Allah. Karena itu Tuhan yang tahu, Allah yang tahu kebutuhannya. Maka dikirimkan agama. Ya, karena roh itu sumber dasar yang paling pokok, dia yang menggerakkan akal, dia yang menggerakkan fisik. Ini kalau nggak ada roh nggak bisa bergerak nih. Manusia kalau nggak ada rohnya itu kan meninggal.
Ya, kalau ada roh dengan akal nggak ada jasadnya, ya itu gentayangan. Gitu kan? Kalau ada roh ada fisiknya, nggak ada akalnya itu kan hewan. Gitu kan? Nah, karena itu diturunkan, diberikan konsepsi keberagamaan, diberikan din, diberikan agama untuk membimbing roh supaya bisa menggerakkan tubuh, menggerakkan akal, ya dalam beraktivitas yang positif dalam kehidupan. Yeah. Jadi agama pada akhirnya ya memberikan sebuah konsepsi berkehidupan, guidance tadi, pedoman hidup yang mencakup kebutuhan roh sebagai dasar, fisik kebutuhan luar, dan akal yang pengikat menjadi pengikat antara roh dengan fisik. Jadi di agama itu akan ditemukan, kalau konsepsi agama itu benar, akan ditemukan tuntunan untuk roh, supaya roh itu tenang dalam konsepsi ibadah spiritual. Di Islam ada sholat, gitu kan? Yeah. Ada zakat, ya kan? Ada interaksi dengan Al-Quran, ada umrah, ada haji, dan sebagainya. Ada bimbingan untuk fisik, bagaimana fisik itu beraktivitas. Makanya di Islam itu ada makanan yang dibolehkan, begini cara mencarinya. Ada makanan yang dilarang. Haram itu kan seakar dengan kata hormat. Jadi diharamkan itu sebetulnya bukan untuk menjadikan seseorang itu sulit mendapatkan akses tertentu, bukan. Tapi untuk menjaga kehormatan kita. Kenapa Anda diharamkan berzina? Karena zina itu meruntuhkan kehormatan Anda. Kenapa Anda nggak boleh korupsi? Karena korupsi itu bisa merendahkan kehormatan Anda. Makanya hukumnya haram. Kenapa makanan ini haram? Karena ini bisa merendahkan kehormatan fisik Anda. Kehormatan akal Anda. Anda minum minuman yang diharamkan, bermasalah untuk akal Anda. Kehormatan Anda menjadi rendah. Jadi persoalan gitu. Ya, perilaku Anda jadi tidak terukur. Nah, ini yang saya maksudkan kalau kita kembali kepada tadi. Nah, agama datang sebagai pengikat. Ya, isinya ada dogma, ada norma, ada panduan-panduan kehidupan. Jadi kalau kita masih berakal, dalam tanda petik ya, dan akalnya masih sehat gitu kan, bisa berpikir dengan jernih, kita tidak melihat agama ini sebagai penghambat. Itu pengarah. Betul, betul. Pengarah. Ya. Nah, jadi kalau orang sudah berpikirnya bebas, sebetulnya nggak bebas juga. Dia menjadikan nafsunya sebagai pengikatnya. Iya. Ya, afara'aita alladzi man ittakhadha ilahahu hawa? Apa engkau pernah menyaksikan seseorang yang menjadikan nafsunya menjadi kendali bagi dirinya? Betul. Jadi dia nggak bisa bebas dari keterikatan. Ya, mereka sudah memilih berarti satu ya dengan. Jadi paham-paham semacam relativitas, bukan yang di fisika ya. Iya, iya. Kan ada relativitas hukum fisika Einstein itu, IMC kuadrat gitu kan? Nah, bukan yang itu. Relativitas dalam pemikiran. Jadi semua serba relatif. Iya. Ya, itu bahaya itu. Bahaya. Satu. Oh, itu kan pemikiran Anda aja di Islam begitu kan masih relatif. Nah, itu dia. Wah, itu bahaya. Saya mau menanya tadi sebetulnya itu satu. Itu kan bahasa Anda saja. Jadi sebetulnya nggak ada relatif mutlak itu. Kalau semua relatif, jadi ukuran kebenarannya apa? Saya kebayang ya kalau ada di persidangan, tiba-tiba misalnya majelis hakim memutuskan terdakwa Anda divonis bersalah, dihukum sekian-sekian. Lalu dia berkata, majelis hakim yang mulia, itu kan persepsi Anda saja, masih relatif. Menurut saya nggak begitu. Jadi masalah. Ya karena semua agama ini mungkin pemikirannya saja. Semua agama itu semuanya mengajarkan kebaikan. Jadi apa harus kita berbeda dengan itu? Mungkin kadang-kadang kita diajukan dengan pertanyaan itu. Anda merasa benar sebagai Muslim, sedangkan yang lain juga mengajarkan kebaikan. Gimana kita mensikapi kalau gini itu? Mas, konsepsi agama itu kan bisa diuji dalam 3 aspek. Ya. Satu aspek ketuhanan, teologinya. Yang kedua aspek ibadah, tata cara dia ibadah. Yang ketiga muamalah, yang mengatur pedoman dalam berinteraksi secara sosial. Ya kan? Oke. Boleh jadi di aspek yang ketiga semua menunjuk kepada yang benar. Mengajarkan interaksi yang benar dengan sesama. Silakan Anda cek ya. Pasti semua agama mengatakan harus jujur, nggak boleh mencuri, kan? Nggak boleh berzina dan sebagainya. Jadi kalau ada yang membolehkan berzina, menipu dan sebagainya, dipertanyakan konsepsi keagamaannya. Di aspek yang ketiga ini, secara hukum sosial, semua bisa sepakat. Tapi dikatakan agama harus memenuhi unsur 2 lagi. Konsepsi ibadahnya bagaimana? Di agama pasti ada ibadah, karena ibadah itu konsekuensi dari keadaan seorang hamba yang menuhankan sosok Tuhan. Pembuktian dari sifat menuhankan itu adalah ibadah. Harus menyembah Tuhannya. Bagaimana konsepsinya? Caranya bagaimana dia beribadah? Diatur tidak? Cara dia ibadah seperti apa? Ditunaikan kapan? Bagaimana teknisnya? Apa maknanya? Apa hikmahnya? Apa implementasi ibadah itu bagi kehidupan? Di titik ini pasti akan ada perbedaan. Saya sebagai Muslim, ya dengan saudara-saudari kita sebangsa setanah air dan non-Muslim, konsepsi ibadahnya pasti beda. Ya, saya di Islam. Kenapa saya meyakini Islam misalnya? Karena konsepsi ibadah saya
ya yang saya jalani dalam Islam itu menurut saya yang paling sesuai, paling lengkap, paling akurat, paling rasional. Ya, dari sisi sholatnya misalnya, ibadah pokok itu kan sholat. Waktunya jelas diatur, kapan saya mesti sholat, panggilannya jelas. Kemudian bagaimana penampilan saya saat akan menunaikan sholat jelas. Apa yang harus saya lakukan sebelum sholat jelas. Sebelum sholat kamu wudhu dulu. Ada langsung firmannya dari Allah, bukan rekayasa manusia, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Kan? Langsung dari Tuhan. Nih, Quran surah kelima ayat yang ke-6. Ini cara wudhunya begini, diatur, diterangkan oleh Rasul. Begini prakteknya. Kemudian sebelum sholat kenakan pakaian yang terbaik. Bahkan sejak ada panggilan dari masjid kita dengar. Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Kemudian setelah itu diatur bagaimana cara memulai ibadahnya. Dari mulai takbir pembuka sampai dengan salam. Dijelaskan selain cara, maknanya apa. Kenapa tangannya begini. Kenapa bacaannya ini. Artinya apa. Hikmahnya apa. Lalu kaitan dengan implementasi kehidupannya bagaimana. Apa dampak sholat kepada kehidupan. Turun banyak ayat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Nanti salat ada kaitan dengan ketenangan hati, salat kunci kebahagiaan, kesuksesan, dan dibuktikan oleh jejak sejarah. Orang-orang dulu ketika dia salatnya benar, terjadi itu semua. Nah, ini yang menjadikan kita yakin sebagai muslim memeluk Islam. Bagi penganut agama lain punya konsepsi sendiri. Kita nggak bisa paksakan semua sama di titik ini dalam konsep keberagamaan. Apalagi kalau sudah masuk ke konsep teologis, ketuhanan. Ya kan? Nah, untuk menentukan agama ini ya benar sebagai agama, kan mesti punya konsep ketuhanan. Nah, Islam pun menawarkan kepada kita secara ilmiah dan objektif untuk menguji bagaimana sih standar untuk menetapkan zat itu sebagai Tuhan. Ya kan? Apa ukuran-ukurannya? Maka Islam menyampaikan. Misalnya di Quran surah ke-42 Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai' di ujung ayatnya. Ya, sifat Tuhan itu nggak boleh sama dengan selain Tuhan. Ya, harus beda. 100% harus berbeda. Ya, jadi kalau misalnya manusia ini lemah, maka Tuhan mesti lebih kuat. Nggak boleh sama dengan makhluk. Kan? Kalau manusia berpasangan, Tuhan itu harus esa, harus tunggal misalnya. Demikian banyak hal yang bisa ditampilkan. Nah, konsepsi teologi ketuhanan ini setiap agama itu pasti berbeda. Ya kan? Nah, tinggal kita uji. Kan negara memberikan kepada kita hak penuh, merdeka untuk memilih. Dan dahsyatnya, Al-Quran memberikan kesempatan kepada kita itu secara merdeka. Terbuka untuk memilih. Bahkan dalam aspek teologi, di Quran surah ke-47 Muhammad. Ayat yang ke-19. Kata Allah, fa'lam. Anda mesti punya dasar pengetahuan. Annahu untuk menetapkan la ilaha illallah. Untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Jadi untuk menetapkan konsep ilahiyat, teologis, ketuhanan, yang meyakinkan kepada kita, oh ini Tuhan saya Allah. Ya kalau ditanya kenapa Anda nggak pilih Tuhan yang lain? Kata Allah, Anda jangan sekedar bersyahadat misalnya, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Itu syarat pertama menjadi muslim, syahadat. Tapi kalau Anda ingin kuat, ya dengan syahadat itu, dengan keyakinan teologi Anda itu, menuhankan Allah. Ini ilmunya loh. Makanya di Islam ada akidah, ilmu tauhid, fikul akbar. Nah, jadi boleh jadi semua agama itu punya konsepsi yang sama dalam aspek muamalat, interaksi sosial yang membawa norma-norma kehidupan dalam ragam interaksi sosial. Tapi bisa berbeda dalam konsepsi ibadah dan ketuhanan. Dan aspek ketuhanan yang paling pokok. Ya kan? Jadi kalau semua sama, berarti kan mesti ada yang spesial yang beda kan? Iya, betul. Nah, itu yang menjadikan Anda, saya, kita melihat yang spesial ini bagi saya. Konsepsi Islam sangat jelas, tidak ambigu. Ya, menentukan ketuhanan jelas. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya, saya Allah, kata Allah, nggak ada Tuhan yang dipertuhankan selain saya. Ya, maka sembah saya. Nah, saya mencari, saya membandingkan, melihat dengan keyakinan lain. Oh, saya temukan yang paling jelas. Tidak ambigu, tidak susah dipahami sebagai muslim ya. Ya, dan saat yang bersamaan ketika kita meyakini Allah pun sebagai Tuhan, memeluk Islam, beribadah dalam Islam, saat yang bersamaan tetap diminta oleh Al-Quran la ikraha fiddin, gak boleh paksa orang. Betul. Indah gak? Iya, indah sekali. Lakum dinukum waliyadin. Hormati keyakinan orang lain. Kamu meyakini Islam sebagai agama yang benar, ya, tapi hormati orang lain juga. Ya, jelaskan keislaman Anda itu lewat penampilan Anda, karakter Anda, perilaku Anda, sifat dan sikap Anda. Kalau ditanya, jelaskan, jawab dan sebagainya. Masya Allah. Indah nggak? Indah, Pak. Ya, jadi di situ titik perbedaannya. Jadi nggak bisa kita katakan semua agama sama, karena konsepsi dasarnya itu berbeda. Iya, iya. Paham sekarang ya? Betul, betul. Nah, kalau paham berarti nggak ditanya lagi. Ya, mungkin kita luruskan, Ustaz. Jadi, Berarti ada yang bengkok. iya.
Ya, yang diluruskan pernyataan saya atau ada masalah nih di luar? Yang berkembang sampai Anda angkat kaki itu. Yang berkembang di masyarakat saat. Jadi Muslim yang semakin berilmu otomatis makin toleran terhadap masyarakat di sekitarnya. Mungkin bisa dibilang begitu, San. Ya, bisa disimpulkan demikian toleran dalam aspek-aspek yang perlu ditoleransi. Betul. Dan ini ekspresi toleransi itu pun sesuai dengan kebutuhannya. Jadi jangan berlebihan juga. Nggak bisa toleran itu misalnya, wah ini lebih berkembang lagi ikut-ikutan beribadah sesuai dengan agama-agama orang lain. Ya nggak mungkin itu ya. Anda nggak bisa toleransi ikut ke tempat ibadah orang. Justru itu intoleran yang sangat tinggi. Paham nggak maksudnya? Paham, Zat. Paham. Apa coba? Ulang lagi nanti. Bukan. Intoleran yang sangat tinggi. Kenapa? Kenapa? Karena saat dia hadir di tempat orang itu, hati dia meyakini bahwa itu salah. Tapi dia terpaksa hadir di situ untuk mewujudkan konsepsi yang salah. Saya toleran nih, datang ke tempat ibadah orang lain. Tapi di hati dia mengatakan ini salah nih, ini nggak benar nih. Nah, itu kan kalau dalam bahasa agama, nifak, munafik, hipokrit gitu kan. Jadi saya kira itulah. Terima kasih Mas Klik nih.